buka di dalam Wahyu pasal yang ke-16 ya. Ayat yang ke-17. Saudara, saya akan membuat satu video khusus nanti tentang Harmagedon ya. Dan saya ada beberapa rencana, termasuk tentang pokok anggur atau pohon kehidupan yaitu Kristus, yang ada serinya hari Kamis dan sudah berjalan. Nah, saudara, jika saudara mau mengikuti itu bisa mengikuti di YouTube ya, dan tidak bisa langsung, ada prosesnya, dan doakan supaya proses ini semua bisa berjalan dengan baik dan banyak memberkati orang-orang yang mendengarkan, sehingga sungguh-sungguh mendapatkan firman yang sesuai dengan kebenaran Alkitab. Saudara, kita buka Wahyu 16 ayat yang ke-16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani, jadi Harmagedon itu bahasa Ibrani, saudara. Har itu adalah bukit atau gunung atau dataran tinggi yang menjulang, dan Megiddo itu adalah satu kota yang disebut sebagai Megiddo. Dan di kota inilah, nah saya akan jelaskan nanti di tayangan itu, supaya itu lebih detail ya. Dan di kota ini ditemukan satu arkeologi yang sudah digali sejak tahun 1860-an sampai awal 1900, dan kemudian digali lagi tahun 1916, terus 1960 ke atas. Sudah ditemukan tempat-tempat yang sangat mencengangkan. Kenapa? Di situ ada range, dan ada tempat untuk tentara, ada tempat untuk kuda, ada tempat, dan itu semuanya pada hancur semua. Di kota lembah Valley itu lembah Megiddo, dan tempat peperangan yang paling besar ada di sana, dan peperangan yang terakhir paling besar, perang dunia ke-1. Sebelum itu meletus, ada perang yang terjadi antara Ottoman dengan jenderal dari Inggris dan dari Amerika, dan Ottoman jatuh di sana karena kuasa Tuhan, bukan karena jenderal. Nah, saudara, banyak peristiwa-peristiwa perang yang seperti Israel dan sekarang ini dengan Houthi, dengan Hamas atau Hizbullah. Saudara, itu yang perang sebenarnya bukan manusia. Itu yang perang adalah antara roh jahat dan roh kebenaran. Itu bukan perang biasa. Itu perang yang berkaitan dengan nafsu manusia. Dan itu sudah dilihat oleh Rasul Yohanes. Dan kita sudah belajar ini beberapa hal penting ya. Nah, dikatakan sini dalam bahasa Ibrani Harmagedon, dan terjadi peperangan. Harmagedon adalah satu tempat yang ada yang sudah bersejarah, dan sudah terjadi peperangan lebih daripada 200 peperangan menurut catatan sejarah, baik sejarah di dalam Alkitab, di luar Alkitab, dan dituliskan pertama kali peperangan itu dari sejak zamannya sebelum Babilonia. Ada peperangan di sana. Nah, setelah itu di situ disebut sebagai Harmagedon atau Harmagedon dalam bahasa Ibrani, dan orang pasti ngerti peperangan terbesar Harmagedon, ada perang besar, oh ini Harmagedon. Dan Harmagedon itu menjadi satu istilah, satu ungkapan atau metafora terhadap perang yang besar, itu Harmagedon. Dan saudara, Alkitab khususnya kitab Wahyu waktu memakai Harmagedon, saudara harus jangan pernah terpancing bahwa itu menunjukkan pada literal tempat yang ada di sana. Kenapa, saudara? Karena itu bukan tempatnya satu. Karena seluruh muka bumi itu yang dipimpin antikristus akan melawan Tuhan. Waktu anak Allah datang, setelah itu peperangan disebut sebagai peperangan Harmagedon. Itu lambang, bukan literal tempatnya. Kenapa bukan tempatnya? Karena tidak mungkin ada di lembah Harmagedon di tempat arkeologi yang tempat literal fisiknya, geografisnya. Bukan, saudara. Kenapa? Karena tentara yang melawan Allah, melawan Kristus, saudara, itu bukan satu, ratusan juta manusia, dan tidak mungkin ada di sana. Maka semua tafsiran yang mengatakan Harmagedon itu adalah tempat, saudara, itu tidak tepat. Ya. Oh, nanti terjadi peperangan di sini, perang dunia ketiga terjadi ini. Ya, kalau perang dunia ketiga mungkin, saudara. Tapi kalau yang pertemuan antara antikristus dengan Yesus Kristus waktu dihancurkan, dan pertempuran di Harmagedon, saudara, itu bukan pertempuran fisikal, tapi itu pertempuran menyeluruh dunia roh dan dunia fisik. Karena Yesus waktu datang itu dunia roh, itu bukan fisik.
Yesus waktu datang dan kita diangkat manusia, itu dunia roh. Dan kemudian kita bersama Yesus, kita kembali ke bumi menghancurkan seluruh kerajaan kegelapan. Dan itu bukan peperangan fisik. Dan banyak orang mikir, oh pakai nuklir itu. Bukan, saudara. Tuhan gak butuh nuklir. Tuhan binasakan orang, mati langsung. Betul kan? Ngapain Tuhan bikin nuklir? Ngomongan dia tuh nuklir, mati dia. Gunung pindah-pindah gunung itu. Jadi jangan dipikir bahwa nuklir itu, wah itu nanti perang dunia tuh nuklirnya. Bukan. Nah, ini banyak pengertian-pengertian yang tidak biblika, tidak alkitabiah, sehingga kita salah mengerti. Ya, kita akhirnya menjadi orang yang seperti dukun, ya, seperti peramal. Jadi semua diramal-ramal. Oke, ini Armageddon. Terus kita lihat, dan Armageddon itu adalah sangkakala cawan yang keenam, dan menunjuk kepada itu. Jadi surah ada 3. Kalau surah lihat baik-baik gitu ya. Coba kita lihat tentang Babel ya. Saudara, meterai, sangkakala dan cawan itu setelah ini. Meterai, sangkakala dan cawan. Saudara, pas yang ketujuh, meterai ketujuh, sangkakala ketujuh, cawan ketujuh. Saudara, meterai itu seluruh dari yang ada dan yang ada di surga itu berdiam semua. Sunyi, sepi, diam semuanya. Dan waktu sangkakala itu ditiup yang ketujuh, itu suara nyaring. Yang suara nyaring itu kita nggak bisa bayangkan, suara nyaring itu suara yang menggelegar, yang saudara itu sangat menakutkan sebenarnya. Dan yang ketiga, cawan yang ketujuh waktu dicurahkan, terjadi juga suara yang menggema, menyaring, dan menyebabkan seluruh yang ada di angkasa langit runtuh, dan yang di bumi terbelah luar biasa. Dan itu sangkakala cawan yang ketujuh. Jadi itu berkaitan semua, meterai 7, sangkakala 7, cawan 7, itu semua berkaitan semua. Ini minggu yang lalu saya terangkan. 1 sampai yang keempat, saudara, itu terjadi di bumi. 5, 6, 7 itu terjadi di dunia roh. Dan ini sangkakala cawan yang ketujuh. Terjadi di mana? Di dunia yang tidak lihat. Ya. Oke, kita lihat. Yang 17. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Cawan itu murkala ya, isinya. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring. Nyaring dari mana? Dari tahta suci. Siapa yang ngomong suara nyaring itu? Allah sendiri. Dan katanya sudah terlaksana. Genomai. Apa artinya? Sudah terjadi, sudah diberikan, sudah dibuat, dilaksanakan. Saudara, kalau Tuhan sudah mengatakan sudah dilaksanakan, saudara, itu ada sesuatu yang sudah pasti dan tidak ada dosa yang dibiarkan Tuhan. Dan khususnya dosa di antara segala dosa, bangsa yang kecil di antara bangsa yang kecil, saudara, adalah Babel. Babel di dalam perjanjian lama itu menunjuk pada Romawi di dalam perjanjian baru masa Tuhan Yesus dan para rasul. Dan kemudian menunjuk kepada yang ketiga di akhir zaman adalah kerajaan si ular pelacur besar Babel itu. Pelacur besar, ular tua itu, setan, Lucifer, iblis itu, saudara, dengan memberikan satu wujudnya ke dalam satu manusia namanya Antikristus. Dan semua ikut dia dikasih tanda meterai 666. Arti meterai itu tidak bisa dihapuskan. Yang kasih 66 nggak akan berubah. Kita dapat meterai. Kita dapat meterai apa? Kita dapat meterai Taf, T, huruf terakhir Ibrani 22. Sempurna 777 di dalam Kristus. Logos 777. Mesaya dan kemudian Kristus, semua itu menuju pada angka yang sempurna 777. Allah menjadi manusia 777.
dan itu yang memeteraikan T. Jadi T itu melambangkan 777. Dan 777 dengan lambang T itu masuk ke dalam dunia baru, yaitu 888, dan itu dicita-citakan oleh seluruh bangsa Chinese. Seluruh bangsa Chinese waktu pernikahan itu lambang angkanya tuh 8. 88. Fu fu fa fa. Fu fu fa fa. Ya kan? Dan bagaimana bisa sempurna? Harus angka 3, triple. Nah, sampai hari ini seluruh budaya Chinese tidak pernah menjumpai kebahagiaan itu bukan ganda tapi triple. Nggak pernah ada. Dan mereka ingin mencapai itu. Dan di mana mereka bisa? Kristus. Seluruh kebudayaan itu banyak menceritakan Yesus yang tersembunyi. Saudara, ini satu bukan keajaiban, sesuatu yang sangat-sangat jelas. Bahkan penemuan-penemuan arkeologis yang terbaru yang saudara, saya mengikuti biblical archaeology yang update semuanya, mereka terkagum-kagum dengan seluruh tulisan yang ada di Alkitab, begitu presisi, begitu mencatat, begitu benar, dan tidak bisa dilawan dengan siapapun kebenarannya. Jadi tulisan di Alkitab perjanjian baru, semua kota, tempat, semua itu ada semua, dan tidak satu pun yang bohong. Jadi Alkitab kita itu Alkitab yang tidak bisa dilawan oleh siapapun, karena yang tulis siapa? Tuhan sendiri. Dia menggerakkan nabinya, rasulnya, dan semua tulisan nggak ada yang salah. Tempatnya di mana, jamnya berapa, semua. Ya ini satu apa ya, nuansa, dan kita dibuka dalam satu imajinasi yang bukan hanya yang terlihat. Kita menembus kepada imajinasi yang jauh menembus ke belakang. Ya, kalau kita lihat apapun, jangan cuma lihat apa yang terjadi, saudara. Apa di belakang itu semua, termasuk dalam hidup kita. Kenapa saya di sini? Kenapa saya di sini? Saudara, itu ada yang ngatur. Saudara tahu betul kenapa saya di sini. Kenapa saya harus terpisah dengan ini? Kenapa saya harus ketemu orang ini? Saudara, itu semua yang ngatur siapa? Yang ngatur Tuhan. Untuk apa? Untuk memberikan bagaimana keajaiban hadirat Tuhan membentuk kamu bertumbuh dalam iman dan menuju pada kemuliaan Allah, kebaikan Allah diberikan padamu sepanjang jalan hidupmu, termasuk peristiwa-peristiwa semua yang terjadi. Ya, oke, kita lihat ini. Sudah terlaksana. 18. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Saudara tahu waktu Tuhan mau memberikan hukum Taurat di Sinai, wah saudara, itu orang Israel di bawah itu gunungnya kan di atas, orang Israel di bawah itu ketakutan, saudara. Itu tanah di mana dia hadir, mereka itu gempa. Saudara, gempa yang terbesar menurut catatan sejarah di Indonesia itu tsunami Aceh. Tapi kalau sepanjang sejarah itu ada yang lebih daripada Aceh. Dan saudara perhatikan, waktu zamannya Nuh, dan kemudian Tuhan membuka langit, dan kemudian Tuhan membelah langit, dan air itu turun dari langit, saudara. Bukan dari laut. Air itu dari langit, dan bukan hujan, air bah. Kalau hujan kita lihat, oh ini hujan, air bah itu beda. Air bah tahu kan? Ya kecil-kecilan lah kita anggap. Kalau hujan kan seperti kita pakai semprotan jus lah hujan gitu kan, atau dikecil itu hujan. Kalau air bah kita kayak nyiram. Jadi dari langit itu air bah. Jadi airnya itu bukan air biasa. Dan para arkeolog percaya bahwa itu yang membentuk dan memisahkan pulau-pulau yang ada dan memecahkan semua pulau yang dulunya satu gabung, sekarang pecah semua. Ya, jadi kita ini kalau lihat Amerika dan Afrika kalau digabungkan itu satu benua. Saudara, kita semua ini satu benua. Satu
bumi, satu kemanusiaan, satu keturunan, satu Adam dan Hawa, satu bahasa, satu warna kulit sebenarnya dulu. Jadi nggak ada yang warna-warna, ada yang hitam, kuning, hijau nggak ada. Untungnya manusia nggak ada yang warna hijau ya. Kuning masih ada kulitnya hijau kayak bunglon nggak ada. Oke, kita lanjutkan ini. Saudara perhatikan, jadi terjadi gempa itu. Saudara nggak mungkin saudara akan bisa melihat itu, dan saudara tidak mungkin bisa ada yang pernah melihatnya. Nggak pernah, seumur hidup nggak pernah ada dari sejarah manusia. Dan Tuhan itu bukan hanya murkanya itu dilemparkan ke bumi, saudara, itu langit. Langit itu artinya angkasa apa? Itu dunia roh dihantam oleh Tuhan, saudara. Kita nggak pernah lihat ada peperangan dunia roh. Saya sampai sekarang nggak pernah lihat ada peperangan dunia roh. Yang pernah saya lihat itu antara dukun A dengan dukun B. Saya dulu pernah lihat di daerah mana ini, yang ke atas mau ke daerah Sendang itu. Di situ ada dua dukun lagi beradu, santet-santetan. Ini kan dunia roh. Tiba-tiba yang satu muntah darah. Wah, kok bisa muntah darah dari mana? Nggak tahu, tanya aja. Setan dengan setan ini kan lagi kekuatannya. Saudara, waktu dilihat nggak masuk akal. Ini bisa muntah darah. Dan saudara, banyak hal-hal yang bersifat dari fisik itu bisa melampaui roh. Yoga, Shaolin, Temple, ilmu-ilmu seperti itu bisa menembus seperti itu. Dan kita harus hati-hati. Manusia punya kekuatan faktor spiritual, dan itu bahaya. Maka Tuhan katakan, jangan pernah kamu berhubungan dengan dunia roh. Berarti manusia itu bisa hubungan dengan dunia roh, maka dilarang. Pak, saya lagi pacaran dengan siapa? Rohana. Boleh itu. Itu beda. Itu manusia rohani. Ya, tapi ini yang rohani, yang dunia roh. Dan saudara tidak boleh masuk ke sana. Bahkan saudara bisa melihat pun, Tuhan ingatkan kita, jangan pernah masuk ke dunia itu. Dan kalau bisa saudara putuskan itu. Emak saya mau mati, dunia rohnya tuh nggak mau hilang. Pengikutnya itu nggak hilang. Dia waktu muda dukun, punya perewangan. Namanya perewangan itu punya penghulu. Ada 3 penghulu ikut dia. Dan waktu dia menjadi Kristen, nah itu akhirnya keluar dia. Sama seperti itu ya. Itu bobo atau nenek saya. Dan waktu meninggal itu nunggu saya. Banyak orang meninggal itu, beberapa orang itu kadang-kadang nunggu pendeta. Ya, ketemu pendeta mati dia. Ya kan, makanya banyak orang ketemu pendeta takut ya. Dan begitu saya sampai melihat apa yang terjadi, waktu dia udah kondisi seperti itu, dia cuma panggil nama kecil saya, Wing, gitu aja. Dia senyum, terus nggak sadar, mati. Dan kita melihat, bukan karena tua ya, kita nenek mati, bobo mati. Saudara, kita tuh gak sedih seperti orang mati biasa, enggak. Kita semua sudah tahu, umurnya udah mau dekat 100 tahun. Ya kan? Kadang-kadang orang udah ratusan, dekat tahun, pengen mati nggak bisa-bisa. Cepat mati, nggak bisa. Kenapa? Nggak dikasih mati. Kita ini sudah takut mati, tapi yang sudah terlalu tua, pengen cepat mati, nggak mati-mati. Jadi kadang-kadang manusia tuh aneh. Win umur panjang, didoakan umur panjang. Jangan doa umur panjang terus. Kepanjangan susah. Ya. Nah, saudara, di sini kita melihat kondisi keadaan semesta alam yang tidak baik-baik saja dan di dalam kehancuran. Dan artinya dalam bahasa nabi-nabi,
Langit digulung oleh Tuhan. Nah ini saudara, angkasa digulung oleh Tuhan. Saya nggak bisa bayangin. Saudara pernah lihat Elia? Pernah lihat? Nggak tahu. Terus Elisa lihat Elia. Elisa melihat Elia masuk dalam dunia roh. Kapan itu? Waktu Elisa dijemput dengan kereta yang bernyala. Betul kan? Dan Elisa diberitahu, kalau kamu bisa melihat saya, kamu akan diberi kuasa 2 kali lebih hebat dari saya. Dan Elisa waktu Elia diangkat oleh Tuhan, dia bisa melihat saudara. Dan itu dunia roh. Dan banyak orang Kristen dalam kepemimpinan Kristen tidak pernah sadar pemimpin itu mendapatkan pengurapan Roh Kudus, dan waktu diturunkan saudara, itu orang itu harus punya kemampuan melihat roh pemimpin ini. Kalau tidak boleh lanjutin. Maka kenapa pemimpin gereja itu sulit diganti? Karena yang ganti Tuhan, bukan kamu. Oh, dirapati majelis, bukan saudara. Mereka harus berdoa, Tuhan siapa yang ganti ini? Gereja-gereja besar itu yang pendetanya besar-besar itu, gantiin siapa anaknya gitu. Bukan saudara. Dia harus berdoa siapa gantiin. Karena itu seperti Elia dan Elisa, kalau kamu melihat saya diangkat bisa, nah kamu terusin saya, kamu diberi kuasa 2 kali lipat. Musa kepada Yosua sama saudara. Sama. Dan tidak sembarangan, tetapi hal seperti ini sudah dikalahkan dengan organisasi. Pendeta udah 2 tahun ganti, 5 tahun ganti, kayak presiden aja. Kan kita kena organisasi ngaco semua kan? Padahal itu bukan organisasi, itu dunia roh. Dan roh tidak bisa diorganisasi. Ya, saya ada beda pendapat dengan beberapa leadership organization yang di dalam gereja. Kenapa? Karena kita harus lihat betul, itu pekerjaan roh, bukan pekerjaan manusia. Gereja itu bukan pekerjaan manusia. Jangan atur-atur Tuhan. Jangan atur-atur Tuhan. Kita yang diatur Tuhan. Jangan berdoa itu menyuruh Tuhan. Kita yang disuruh Tuhan. Ya kalau berdoa, Tuhan minta mobil gitu. Enggak. Lu kok bisa enggak? Tuhan kan aku anakmu. Namanya anak menurut orang tua. Aku kan hambamu, kan tuanya aku. Kenapa kamu minta? Tuanya kasih kan menurut Tuhan. Kita doa kan, kita jadi Tuhan kan. Jongos kita kan Tuhan dalam segala hal. Oke, 18. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadi gempa bumi yang dahsyat yang belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu, lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian. Nah, saudara, istilah 3 itu adalah cara Allah merusak dengan sempurna menjadi 3 bagian, memisahkan menjadi 3, menghancurkan menjadi 3. Itu artinya adalah betul-betul ludes, hancur sungguh-sungguh. Dan menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Saudara, kota-kota besar yang merupakan ibu kota Babel, ibu kota Persia, Asyur, semuanya saudara. Saudara, saya tanya, di mana keindahan? Semuanya nggak ada semua. Tuhan hancurkan semua. Dan bahkan Israel sendiri pun, Yerusalem, apa yang dibanggakan oleh mereka, dan terutama bukan kota Yerusalemnya, bait sucinya, Tuhan hancurkan. Kenapa sih? Dan semua orang berpikir mau mendirikan bait Allah yang ketiga secara fisik. Betul gitu? Kalau Tuhan hancurkan, kamu bangun. Saudara, semua yang ada di kitab Wahyu adalah lambang, gambaran, bukan literal. Jadi kalau sebenarnya nanti bait Allah ketika mau dibangun, bukan literal, sudah dibangun oleh Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, aku akan robohkan bait Allah ini, dan aku akan mendirikan. Dengan apa Tuhan mendirikan? Di kayu salib.
Dan tidak ada yang bisa merobohkan, tidak ada yang bisa dirikan lagi. Kenapa kamu dirikan bait Allah lagi? Itu kan masuk akal. Tapi gereja-gereja banyak dukung, gerakan bangun, beri sumbangan 1 M. Saudara, saya lagi berpikir-pikir, lagi tanya pada beberapa profesor, termasuk Billy. Saya ada pertanyaan dan belum dijawab. Apakah antikristus di dalam kitab Wahyu besar kemungkinan adalah tokoh bangsa Israel sendiri? Karena saya punya keyakinan antikristus itu berasal dari bangsa Israel, bukan di luar bangsa Israel. Dan dia akan menguasai seluruh jagat semesta. Dia menguasai komunikasi, dia menguasai senjata, dia menguasai semua. Dan semua orang yang tidak mau diberi tanda itu mati. Semua melawan, mati, melawan, mati, melawan, mati. Seperti zamannya Romawi, semua sama. Kerajaan melawan, hancur semuanya. Dibom semua habis. Kamu melawan, bom. Oh ya, nyerah, udah ikut semuanya. Nah, semua ikut dan diberi tanda 666. Dan itu Wahyu 17. Yang saya tanyakan, apakah itu berasal dari bangsa Israel? Menirukan inkarnasi dari Kristus yang Mesias itu, maka iblis memakai sama persis caranya, memakai bangsa Israel yang menjadi Mesias yang palsu. Dan saya percaya Mesias palsu bukan bangsa lain dari Israel. Karena dia keluar dari bait suci. Ya, nanti kita pelajari setelahnya. Pasal-pasal selanjutnya. Wah, saudara, mengerikan. Cuman saya tanya, apakah belum diberi jawaban? Karena saya harus mengoreksi, betul nggak yang saya baca itu, yang saya mengerti itu betul-betul bisa mengarah ke sana. Kalau itu betul, saudara, jadi nanti yang menguasai jagat semesta dunia ini adalah Israel, dan dialah yang menjadi antikristus. Jangan pikir Hizbollah itu, no, hancur mereka dengan Israel. Jadi yang kita agung-agungkan itu yang membunuh anak manusia. Siapa yang bunuh anak manusia? Orang Farisi, orang-orang hebat-hebat, pemuka-pemuka agama, itu Israel semua. Yang bunuh Yesus itu pemimpin Israel tertinggi, yang paling rohani, yang paling kuasa, bunuh Tuhan Yesus. Dan itu terulang di akhir zaman. Dan seluruh negara NATO itu ikut Israel semua, ikut semua. Netanyahu ke PBB, saya akan gempur. Nah, bagusnya Israel itu gitu. Jadi orang kalau gempur Israel nggak ngomong gitu kan? Israel kurang ajar kan? Oke, saya mau gempur kamu. Oke, saya ke PBB. Kenapa? Saya berita, saya diserang dan tidak ada yang bela saya. Kan nggak ada yang bela. Indonesia nggak bela. Waktu Israel diserang, Indonesia diam aja. Kemana kak Indonesia? Hak asasi manusia, diam aja. Terus ke PBB, kami diserang, bagaimana kalian semuanya? Diam semua. Kami punya hak sebagai bangsa untuk bela diri, maka kami hari ini akan membela diri kami dan kami akan serang mereka. Itu minta izin ke PBB dan itu dirapatkan. Tapi waktu mereka menghantam Israel, ada rapatnya nggak? Rapat dulu. Kamu tak hantam gini, Israel tahu kamu mungkin menang kamu. Betul nggak? Namanya maling itu kan cari lengannya kita, nggak mungkin bisa ngalahin. Dan waktu ngomong selesai, seluruh dataran jalur Gaza itu hancur lebur, dari ujung ke ujung, rata dengan tanah. Dan hari ini dan kemarin, saudara, saya dapat berita itu. Seluruh tempat Houthi dan Hizbullah dihancurkan Israel. Berita Indonesia, Israel kalah, dihantam dengan rudal 400 rudal. Di Indonesia beritanya kebalik.
Israelnya nggak apa-apa. Kehantam, dilihatin ini bomnya gini-gini. Dan begitu Israel hantam, Indonesia nggak ada yang ngeliput. Kan lucu kan? Habis loh, semuanya hancur. Dan satu persatu Libanon melawan. Oke. Dan kami nembak bukan ke tempat ini, kami tembak tempat tentara, tempat-tempat bandara, pelabuhan militer dihancurin semua, hancur. Supaya nggak bisa nyerang lagi. Saudara, Israel itu sudah memikirkan ini sudah ribuan tahun, bagaimana berperang itu. Kita bikin toge aja nggak bisa, bikin tempe di negara aja nggak bisa, kedelai aja masih ekspor, mau mikirin perang, mikirin peluru kendali, pelurunya sini aja nggak bisa dikendalikan, gimana mau bikin peluru kendali gitu? Saudara, bagaimana nanti nasibnya kita? Wah, Prabowo memberitahukan pada kita di ambang perang dunia ketiga. Menerapatkan kemarin, bagaimana langkah kita? Bingung juga dia. Terus gimana? Nggak bisa apa-apa, kamu nggak punya kekuatan, punya apa? Yang super powernya di atas, ya tinggal kamu ikut yang mana? Atau kalau nggak, gajah bertengkar yang kejepit siapa? Nah itu yang dijuk-dijuk. Nah kita sama, ya, kita nggak tahu akibatnya gimana, ya, kita berdoa aja. Nah saudara, dikatakan Babel besar untuk memberikan cawan penuh dengan anggur kegeraman, dan semua pulau hilang lenyap, hancur saudara. Dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung, rata saudara. Jadi dilumat oleh Tuhan. Saudara, ini semua akan kita lihat bersama-sama, dan kita akan melihat satu pemandangan yang mengerikan saudara. Kenapa Rasul Yohanes sampai jatuh tersungkur seperti orang mau mati? Karena melihat ini, saudara. Nggak tahan. Ya. Dan hujan es besar seberat 100 pon. Nah, 100 itu 10 kali 10 kali 10. Bukan artinya 100 pon, bukan, saudara. Itu besarnya, besar sekali, saudara. Dari mana? Dari langit menghantam tanah bumi. Saudara, ini adalah satu kondisi kehancuran yang rohani. Dan dikatakan 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab mereka itu malapetaka itu sangat dahsyat. Kadang-kadang saya ngomong gini merinding sendiri saja. Kenapa? Karena belum lihat saya. Saya melihat ya, tahu sudah, kucing ditabrak di jalan. Ngeri. Itu kucing. Saya pernah nabrak kambing saya di tol. Kalau saya rem, wah bahaya. Saya masih ingat diberitahu oleh itu angkel paman, dia jago setir. Dia ngomong, kalau ada apa-apa jangan pernah kamu rem, karena yang mati kamu. Kalau binatang kecil, binatang apapun, korbankan binatang daripada kamu korbankan nyawa. Nah, begitu tiba-tiba enak-enak di tol, kecepatan kira-kira 60-80, kambing itu bisa di tol. Ini kambing yang kepingin jalan tol, jalan-jalan ke tol, tiba-tiba lari, nggak pernah mikir. Kita lihat jalan tiba-tiba yang ngerem, begitu mulai oleng, aduh nggak bisa, udah bablasin aja, bablas, itu namanya kambing, guling. Surat itu sudah kebayang kayak remuk semuanya tulangnya itu. Saya berhenti, kambingnya tiba-tiba berdiri, lari lagi, lu hidup. Jangan lagi, haleluya, nggak jadi ganti saya. Coba kita bayangin, itu kecelakaan yang kecil yang kita lakukan. Nah ini, semesta itu ada di depan kita runtuh.
Nah, saudara, saya cuman kita ingin perhatikan satu hal. Jadi Tuhan membereskan dosa itu setuntas-tuntasnya. Sampai alam pun dibereskan Tuhan. Yang dosa itu manusia, tapi yang dibereskan bukan hanya manusia saja. Seluruh semesta alam yang sudah jatuh dalam dosa itu diubah, dihancurkan Tuhan semua. Itu cara Tuhan semua. Maka saya pernah diskusi, konseling dengan beberapa pemimpin gereja. Pak, bagaimana memperbarui dalam satu gereja? Saya beritahu, kamu mau sesuatu yang betul-betul baru? Iya, Pak. Turunkan semua, saring dari awal. Udah, itu cara satu-satunya. Runtuhkan semuanya. Tuh, majelis gimana, Pak? Majelis. Terus hamba Tuhan sama. Jadi nol dulu. Dimulai dari awal. Kamu mulai dengan seleksi firman Tuhan dari awal. Komitmennya kamu wawancarai semuanya, mau nggak semua. Nah, baru dia selesai. Tapi kalau enggak, masih bercokol orang-orang yang wah, sudah nggak bisa, saudara. Dan hampir di semua gereja, saudara, jangankan ngomong itu negara kita ini kolusi KKN, politik dinasti. Di gereja sudah ribuan tahun politik dinasti, ratusan tahun ada, saudara. Tuh Pak, kan Alkitab gitu Pak, kan keimaman, betul? Jadi harus ke anaknya, anak ke cucunya, cucu ke cicitnya, cicit cocoknya gitu kan, sampai keturunan bapak tetap aja ke sana. Saudara, itu siapa bilang? Saudara, kalau saudara tahu, perhatikan, keimaman itu berasal dari 12 suku Israel, diambil satu sebagai suku Lewi. 11 itu memberikan anak sulungnya yang terbaik menjadi imam. Ngerti ya? Jadi keimaman orang Israel itu bukan terdiri dari keturunan imam, bukan. Itu keturunan dari suku-suku ini, bagian-bagian ini. Baru dia menjadi imam, dilebur menjadi imam Lewi. Di situ. Nah, imam inilah yang membawa seluruh ibadah itu bertanggung jawab dan membawa bangsa yang terdiri dari 11 suku bangsa itu, dan orang Lewi itu dibentuk oleh Tuhan dan mewakili bangsa-bangsa Israel yang lain, suku bangsa. Jadi bukan dari keturunan dari bermacam-macam, jadi satu. Sama, saudara. Nah, kadang-kadang kita tidak melihat ini sebagai sesuatu yang penting. Jadi kita itu asal-asalan, kita nggak mau kembali ke Alkitab. Ya, coba kita lihat pasal 17 ayat 1 dan 2. Ya, setelah itu kita bahas ringkasan-ringkasan. Penghakiman atas Babel. Nah, siapa ke Babel nanti kita bahas. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar. Saudara, istilah pelacur ini penting sekali. Dan disamakan dengan pelacur, saudara. Hosea juga sama. Kau inilah pelacur yang tidak tahu diri itu. Siapakah pelacur itu? Israel. Siapakah yang mewakili pelacur itu? Nabi. Siapakah Nabi? Mewakili Allah. Israel itu pelacur. Dan bukan hanya Israel, orang-orang berdosa itu adalah pelacur. Dan kita semua dulu adalah pelacur yang hanya tertarik dengan hal-hal yang bersifat fisik. Ya, dikatakan di sini, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar. Sudah diputuskan, yang dulu di tempat yang banyak airnya. Nah, istilah air adalah bagaimana sistem seluruh yang ada itu diikat oleh dia dan dipenuhi dengan siasat, cara-cara yang kotor itu, dan itu adalah melacur. Pengaruhnya itu menyeluruh seperti air, merasuk kemana-mana. Yang kedua, dan dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Nah, saudara, kita lihat sekarang siapakah Babel itu. Saudara, Babel itu dikaitkan dengan Roma pada saat Rasul Yohanes menuliskan ini tentang Roma. Dan itu seperti Babel, pelacur besar Babel
perempuan itu adalah Babel, dan Babel itu adalah Romawi, kerajaan Romawi. Dan menuju ke masa depan adalah kerajaan yang dipimpin oleh Antikristus di masa mendatang. Dengan seluruh sistem, bagaimana dia menguasai seperti dia duduk di atas air semua. Nah, saudara, Indonesia sedang bergumul dengan sistem keuangan Bitcoin, blockchain, dan tidak mungkin bisa keluar dari arena ini. Semakin sistem canggih, semakin runtuh dengan sedetik, hancur semua. Data di Indonesia, data presiden, sampai data seluruh rakyat itu sudah tidak ada yang tertutup. Semua dijual, termasuk data kita. Dan paling mengerikan, saudara, jangan kasih OTP itu. Siapa bilang OTP pun sekarang bisa ditembus? Teknologi terlalu canggih. Nah, saudara, semakin canggih kita masuk dalam teknologi ini, ada satu ikatan yang dibuat oleh pelacur itu, dan suatu sistem filosofi, sistem ekonomi, trading, bisnis, seluruhnya akan diikat semuanya. Dan NIK kita, KTP kita, BPJS kita, semua terhubung. Saudara, ini sistem yang dibuat sebenarnya adalah untuk kemakmuran rakyat. Tetapi jika yang pegang itu setan, nah ini masalahnya. Nuklir itu netral, bom itu netral, tapi kalau yang pegang itu orang yang rakus dan menguasai dunia, hancur semua dunia. Uang itu sungguh-sungguh netral, bisa memberkati kita, tapi uang bisa menghancurkan seluruh hidup. Kedudukan, uang, talenta, kepintaran, seluruhnya itu dari Tuhan semua. Tapi begitu kamu menikmati keuangan, kamu begitu orang kaya, begitu kamu punya semuanya, saudara, pikiran-pikiran itu bercabang-cabang. Ya, saudara, saya tanya, orang-orang yang paling diberkati itu dikatakan, kalau hakim ya, sekarang kita naikkan gajinya, kan dulu gitu kan, waktu pilpres, saya akan menaikkan KPK gajinya 10 kali lipat, kehakiman 15 kali lipat. Saudara, apakah dengan gaji besar seperti itu hati manusia tidak jatuh dalam dosa? Jawabannya enggak. Kalau uang, kekayaan itu semakin melindungi manusia jatuh dalam dosa, Daud tidak jatuh dalam dosa karena Daud paling kaya. Betul kan? Daud paling kuasa, paling berjaya. Dan dia di puncak kejayaan kuasanya dan puncak kesejahteraannya, dia jatuh dalam dosa. Dia mengingini, kata Tuhan Yesus, apabila engkau melihat perempuan dan engkau mengingini, engkau sudah berzina. Dan siapa yang jatuh ini? Daud. Betul? Siapa orang yang paling jelas jatuh di situ? Daud. Apakah Daud nggak punya duit? Apakah Daud kurang? Saudara, dari kalau kita lihat di puncak kejayaan Daud, Israel, bangsa Israel di puncak semuanya dengan harta benda kesejahteraan yang berlimpah-limpah itu, mereka melupakan Tuhan dan mereka berkata pada Tuhan, aku nggak butuh engkau. Kenapa? Kalau sakit, saya punya duit, saya bisa panggil dokter, saya bisa sembuh. Tapi siapa yang bisa gantikan nyawa? Siapa yang bisa gantikan nyawa? Nggak ada. Maka di dalam ilustrasi Tuhan Yesus, seseorang yang mengumpulkan kekayaan dalam satu lumbung, wah, akhirnya penuh lumbungnya, dia bikin lumbung lagi, waduh, dan kaya lagi, lebih kaya lagi, bikin lumbung yang besar lagi, ketiga, dan kayanya lebih lagi, dia bikin lumbung lagi, dan akhirnya dia mati di tengah-tengah lumbung. Saudara, bukan hanya di dalam hal dunia, termasuk di dalam gereja sama. Dan saya melihat, ya saya tidak mengingini ya gereja-gereja di Indonesia itu ujungnya ke sana.
Tapi seluruh gereja yang diperluas, diperindah, diperbesar, itu ujungnya habis semua. Dan tidak ada satu gereja yang bertahan kecuali gereja Katolik. Seluruh gereja di Amerika yang besar-besar itu semua sudah dilelang, yang berjaya. Dan saya pernah di sana, pernah ibadah, pernah lihat nyanyi. Waduh, waktu sih luar biasa. Seluruhnya itu dari kaca-kaca yang mahal, luar biasa. Gereja kaca, tempatnya Robert Schuller, itu gereja nomor 1 di dunia. Sampai kita itu mau ke sana aja itu antri, kenapa? Tempatnya itu nggak ada. Apalagi kalau Christmas, waduh, sudah dapat kebahagiaan di mana? Di lapangan di luar gereja, hanya lihat layar, masuk gedungnya nggak bisa. Sekarang kosong melompong, dijual, dilelang dengan harga murah. Untuk apa kita dirikan seperti itu? Wah, puncak, terus nggak ada duitnya, hanya membayar biaya untuk AC, untuk ini, nggak ada duitnya coba. Terus diapain? Ya dipilotkan. Jadi gereja dipilotkan, bisa di Amerika. Dan pemerintah yang menjamin itu, dan pemerintah yang bayari. Kalau terjual ya bayar ke pemerintah nanti utangnya. Dan berapa puluh gereja besar-besar di Amerika bangkrut semuanya. Dan termasuk di Jakarta, di Bandung, juga di Surabaya bangkrut semuanya. Ya. Oke, saudara, kita lihat pada pasal yang ke-17 ini. Nah, saudara, pada pasal 17 ini ada istilah Babel pelacur besar. Di dalam Alkitab disebutkan ada 3 nama yang dirujuk sebagai Babel pelacur itu. Yang pertama adalah Niniwe. Niniwe itu kota, ibu kota dari Asyur, ya, Niniwe. Dan kedua Tirus dan Sidon. Dan yang ketiga adalah, nah ini yang paling kita kaget, pelacur besar itu siapa? Yerusalem. Dan siapa berbicara? Yesaya. Yerusalem, Yesaya yang mengatakan pelacur besar itu engkau sendiri. Saudara, maka Yesaya dibenci orang Israel dengan sangat mendalam sampai ke ubun-ubun, sampai ke tulang sumsum mereka, dan Yesaya akhirnya dipenggal-penggal. Saking bencinya mereka dengan Yesaya. Saudara, kalau saudara benci dengan pendeta, mungkin saudara akan menggal-menggal dia. Beberapa minggu yang lalu saya berkhotbah di gereja yang lama. Di WA, setelah selesai itu sore ada WA saya, ada 4 orang, dan dalam WA-nya mengatakan satu kalimat. Kapan suara seperti ini yang menegur seperti ini kami bisa dengarkan lagi? Jadi mereka merindukan jemaat. Firman itu yang ini loh, firman yang bukan firman apa itu? Terus ada seorang ibu beritahu ke saya, dan dia ada di Cimahi. Pak, ini ada orang yang baru anaknya meninggal, dan dia, waduh, gak terima. Terus tanya, Pak, nanti setelah ini bisa ketemu ibunya? Oh ya, bisa saya. Terus ibu ini cerita, anaknya mati, tiba-tiba mendadak, ya. Baru lulus S2, mati. Dan ibu ini sedihnya luar biasa karena dia anak laki tunggal, laki satu-satunya. Ada kakaknya perempuan, dan dia menangis. Terus saya beritahu, ibu minta anak itu dibangkitkan atau gimana? Saya tanya, ya kalau bisa itu Pak ya jangan mati anak saya itu. Sekarang mati nggak? Mati.
Terus ibu minta jangan mati, terus gimana? Saya doanya gimana? Tuhan, ibu ini minta jangan mati, tapi anak ini mati Tuhan. Terus bagaimana Tuhan? Saudara, saya beritahu di dalam Tesalonika, jangan seperti dunia yang tidak berpengharapan. Dan dikatakan dalam suratan Paulus kepada Tesalonika, anakmu bersama dengan Tuhan dan dia sudah penuh sukacita, bersyukurlah senantiasa. Selesai. Segala kenangan apapun, yang sepahit-pahit apapun, engkau lihat bahwa tidak sebanding dengan kemuliaan, kebahagiaan yang kekal itu. Saudara, kita harus mengarahkan hati kita bukan di bumi, bukan di masa lalu, di masa yang mendatang, sukacita surgawi yang luar biasa itu. Itulah yang Paulus katakan, jangan terus berkutat di situ. Wah, ibu ini berkata pada saya, Pak, saya tuh pengen dihibur, Bapak nabur saya. Nah itu hiburan, Bu. Supaya ibu tahu bahwa itu betul-betul hiburan dari Alkitab, bukan saya. Ini Alkitab katakan, anak ibu sudah dalam sukacita. Wajahnya, saudara, wajahnya, nggak suka. Tapi apakah saya mengubah sikap hidup saya? Enggak. Jam 7 lebih malam besoknya, ibu ini telepon. Dan dia habis berantem dengan suaminya. Kenapa? Karena suaminya itu marah dengan dia gede-gede. Akhirnya dia ingat omongan saya, saudara. Dia ngomong apa, saudara? Berarti bapak itu gak cinta dengan anakmu itu yang mati. Ini adik-adiknya sama semua. Ini kamu itu kamu semua. Dituduh semua, saudara. Gak cinta itu. Kok mama doang yang inget dia? Terus saya tanya, terus ibu gimana sikap ibu? Akhirnya saya sadar juga, yang bapak ngomong itu anak saya kan sudah bersukacita. Kenapa saya di sini bertengkar dengan suami dengan anak saya? Berarti ini ada kuasa kegelapan. Iya, saya gitu. Ibu dipakai dengan dunia yang tidak kelihatan itu supaya ibu dikangkang dengan seluruh itu, dan ibu akhirnya dipurukkan supaya hancur ibu, dan kalau bisa hancur keluargamu semuanya dan pisah dengan anakmu. Kenapa? Ya karena alasan anak ini. Padahal anak ini sudah dijamin Tuhan, sudah baik, sudah bersukacita dengan Tuhan. Nah baru dia terbuka. Nah coba saya ngikutin yang orang-orang lain gitu. Kapan dia terbuka? Kayak bisa membuka pikiran seseorang itu adalah pertobatan, teguran, dan bukan keenakan. Alkitab selalu mengatakan bertobatlah, itu teguran. Yang bisa membuka pintu hati bertobat, ngerti itu adalah kalimat ini, saudara. Bukan ya udah nggak apa-apa lah, ya engke wae lah, nggak ada, saudara. Itu nggak membuka pertobatan, itu memperpuruk manusia. Ya. Nah, saudara, ada pelacur besar disebut nama itu, saya tidak sebutkan secara ini ya, secara arkeologi. Di Niniwe ada, tetapi uang yang ada di bangsa Romawi yang Artemis itu, Dewi Artemis itu menjadi uang, lambang uang bangsa Romawi, dan dia adalah pelacur. Jadi bukan hanya Rasul Yohanes menulis, tapi sudah terjadi, ada uang koin segede gini yang ditemukan. Dan ada gambarnya Dewi Roma atau Dewi Artemis yang dipuja-puja mereka di Efesus juga. Dewi kenikmatan, Dewi seksual, Dewi kekayaan, Dewi kesuburan, Dewi mendatangkan semuanya. Dan itulah pelacur itu. Saudara, dikatakan di dalam koin itu gambarnya, dan Dewi itu duduk di atas 7 gunung. Jadi banyak orang katakan, oh berarti Rasul Yohanes ini meniru yang Dewi itu Romawi terus dia tuliskan. Bukan, sebenarnya bukan meniru, tapi itu merupakan satu nubuatan yang sudah dilihat
Dan sudah diberitahukan ini loh Romawi Babel itu dan pelacur itu, dan ada lambangnya, dan ada Babel pelacur Dewi Artemis itu mengangkangi, bukan duduk biasa, tapi maaf saudara, itu saya minta maaf, mengangkangi dengan auratnya, dengan kenik matanya. Jadi seluruh Romawi itu dari raja semuanya itu gila seks semua. Dan sampai hari ini kerajaan Babel itu menggunakan seluruh yang ada di dalam pornografi, menguasai pikiran-pikiran semua manusia. Dan tidak ada satu orang yang tidak pernah lihat pornografi. Ini sudah tercatat di seluruh negara maju itu. Seluruh dari anak kecil sampai besar, sampai orang tua itu pernah lihat pornografi, dan tidak ada satu orang pun yang tidak lihat. Itu penelitian. Berarti Babel ini berhasil masuk dalam pikiran semua manusia, bukan dengan pelacur yang fisik, bukan saudara, dengan gambar-gambar yang masuk di dalam seluruh yang ada, yang setiap hari kita pegang. HP. Saudara, Indonesia paling cilaka dikuasai kegelapan. Kenapa? Saya beritahu, penelitian. Israel paling sedikit pegang HP. Aneh ya? Penemu HP itu nggak pegang HP. Bill Gates mengizinkan anaknya SMA boleh pegang HP, TK, SD, SMP nggak boleh pegang HP. Anak kita dari bayi pegang HP. Udah mainan HP dari bayi. Saudara, orang pada nggak tahu ini akibatnya apa? Akibatnya seluruh otak kita itu dicengkram dengan kuasa sistem ini. Saudara sadar nggak sadar, saudara sedang dikocok-kocok dan di brainwashing. Dan saudara nggak akan sadar. Dan Indonesia masuk yang paling bawah kesadaran itu. Saudara, Indonesia satu orang minimal pegang HP 4 sampai 6 jam rata-rata. Itu namanya bangsa bodoh. Semakin banyak pegang HP untuk kesenangan, itu bodoh. Tapi pegang HP untuk kemajuan, kamu mempercepat segala pikiran kemajuanmu. Ini sebenarnya bisa membinasakan, bisa menghancurkan. Ini dari Tuhan semua. Tapi iblis pakai untuk apa? Untuk menghancurkan pikiran. Jadi anak-anak yang pegang apa tiap hari? 4-6 jam itu yang rata-rata artinya yang paling bawah. Terus bagaimana anak-anak di atas, anak-anak kecil yang main game satu hari itu bisa lebih dari 6-8 jam, bisa seharian main game, nggak kemana-mana. Coba kita perhatikan, saudara perhatikan, kalau satu hari 6 jam sampai 8 jam, berapa pulsa, berapa duit, berapa waktu dibuang. Wah, itu hancur masa depan. Mungkin bagi kita, biarinlah, gak apa-apa anak-anak, nanti dia nangis kasih. No. Saudara, kesadaran itu harus ada dalam diri kita. Dan saudara, itu adalah sistem yang dicengkram dengan kekuatan kegelapan. Saudara, tadi barusan aja pagi waktu saya habis dari kamar mandi ada berita. Ini nanti dicek, cekcok dengan istri. Lagi beli bensin, suaminya dimarah istri. Kamu nggak kerja, kamu itu tanggung jawab jadi laki-laki dong. Terus dicaci maki terus oleh istrinya. Dia kan aku ini cari kerja nggak bisa. Tambah marah, akhirnya muntah lagi, bukan muntah pukul istrinya, enggak. Dia ambil bensin, disiramin ke dirinya dan dibakar ini. Mati. Saya tanya, siapa yang bikin sistem ini? Siapa yang bikin sistem ini? Dan ini semakin dari semakin banyak.
Dan manusia itu rapuh sekali, saudara. Gampang untuk tunjuk sana, tunjuk sini, hantam sana tuh. Dan tidak ada di manakah kasih itu, kasih menjadi dingin. Di manakah iman itu, di manakah aku terima. Aku lihat ada iman. Kan gitu Tuhan Yesus akhir zaman. Jadi kasih manusia itu bukan tambah dekat, tambah bagus, tambah hangat, enggak, tambah dingin. Ini contohnya apa? Begitu orang lihat suaminya dimarah-marah, akhirnya stres suaminya. Itu nggak tahu itu mungkin Pertamax atau gimana kan? Itu wapet deh, marah dulu gitu kan. Terus kamu marah, aku bakar diri, bakar aja diri, bakar, nangis itu. Nah, kamu yang ngomong bakar gitu kan? Kenapa kamu nangis? Istrinya mau gila sih, kenapa? Berarti saya bunuh suami saya. Ya bener, kamu yang memicu tuh. Bikin suamimu stres, depresi, bakar diri. Sekarang kebingungan dia. Mulai menyalahkan diri, istri nggak tahu diri. Mau bunuh diri juga nanti. Jadi mati dua-duanya. Saya tanya, siapa di belakang semua ini? Dan waktu Amerika ditembak semua orang, semua berapa puluh orang mati itu, anak-anak kecil yang di sekolah. Dan itu sekolah Amis. Amis itu orang Yahudi yang ortodoks. Di sekolahnya dipisah, laki perempuan pisah. Ini wah, itu disiplin luar biasa. Dan ditembak seperti itu. Saudara, tiba-tiba ada seorang, saya lupa namanya, Mary siapa gitu. Ini cicinya. Dan adiknya, dia lindungi adiknya mau ditembak. Dan saudara, waktu dia orang itu mau nembak dan mau nembak ke sini ke adiknya, dia maju ke depan, tembak saya, supaya memuaskan kau. Seluruh senjatamu arah kepadanya, tembak sepuasmu, nih. Dan dia lindungi adiknya. Apakah nggak jadi tembak? Dia tembak, orang gendeng. Setelah saya tergeletak. Pelurunya habis. Masuk koran Amerika. Pertanyaan besar di Amerika, adakah iman seperti ini di Amerika? Adakah iman seperti ini di Amerika? Seorang gadis yang masuk umur 11 tahun melindungi adik jala kentang. Dia berikan hidupnya, tembak saya, supaya semua orang ini gak kamu tembak. Tembak sepuasnya. Tembak. Dia mati. Setelah coba kita lihat, ini sistem kerajaan siapa? Hah? Yang tadi itu kerajaan siapa, suami istri itu? Kerajaan kegelapan kan? Ini kerajaan siapa? Kegelapan itu dilawan dengan kebenaran, dilawan dengan terang. Kamu bunuh saya, siapa? Siapa yang menang? Bahkan yang nembak itu di penjara, nangis terus. Saudara, bukan sadar. Sadar itu kecil, saudara itu betul-betul saudara. Dan akhirnya dia, apakah saya cukup bertobat dan apakah saya bisa diterima? Itu kalimat dari teroris. Saudara, orang-orang Amis dihina oleh Amerika. Oh, itu orang-orang pendidikannya kuno. Sekarang ditanya, waktu terjadi itu, semua guru-guru yang umum itu lari semua. Oh, orang Amis, pendidikan Amis. No, anak kecil menghadap. Gurunya juga menghadap, semuanya menjadi tameng hidup untuk melindungi muridnya. Dari mana ini moral? Dari mana ini karakter? Pelacur besar itu kebalik kepada ini, saudara. Dia menghantam semuanya. Dan seperti orang-orang kita lihat bagaimana Israel dihantam. Mereka lagi lengah, mereka waktu bernyanyi ada apa itu tour, ada apa itu konser, dan dihantam di sana dan dipenggal mereka anak perempuan-perempuan itu, saudara. Dan diperkosa mereka di sana. Tanggal 7 Oktober 2024. Dan di sana Netanyahu langsung ke PBB. Dia minta pertanggungjawaban. Kenapa kamu semua diam? Kerajaan kegelapan menghancurkan kami. Kenapa kamu diam? Siapa yang bisa bela kami?
Saudara, itu sangat celaka sekali. PBB itu tempat keadilan, nggak pernah adil, saudara. Di mana keadilannya? Tapi begitu orang-orang ini nyerang, kemudian diserang balik orang Israel. Wah, Israel itu tidak punya kemanusiaan, nggak punya. Ya kamu melihatnya sisi yang lain. Kita melihat kerajaan kegelapan dan kerajaan terang beda, saudara. Beda sekali. Dan ini dikatakan dia duduk, dia menguasai dan dia pegang semua. Saudara, siapa yang pegang seluruh orang-orang seperti ini? Di sekitar Israel semuanya itu singa mengaum-ngaum, tidak berhenti-henti. Dari dulu sampai sekarang Israel nggak pernah tenang. Saudara, apa yang diberikan Israel pada Palestina? Makanan, minuman, pekerjaan, semua. Dan banyak orang Palestina yang kerja di Israel, mereka marah-marah. Yang ngasih air minum itu Israel, yang ngasih makanan itu Israel, saudara. Selama 40 tahun. Bunuh, perkosa bangsaku. Nggak masuk akal, saudara. Ini loh pelacur besar, orang yang paling kecil disebut pelacur itu, aduh nggak tahu malu, saudara. Betul kan? Coba kita lihat pelacur-pelacur itu. Saya seumur hidup pertama kali di Tretes Raya, saya nggak tahu pelacur itu apa, saudara. Maaf, saya sudah SMA. Saya nggak tahu itu pelacur apa, karena saya SMA negeri, diajak oleh anak-anak jenderal ini di Surabaya. Pergi kemana? Ke pelacuran, saudara. Saya tuh heran, aku masuk ke gang itu, jalan yang sempit itu. Saya heran, ini rumah kok lampunya hijau. Lihat di sana, kok aneh-aneh perempuannya gitu kan. Terus di sini ungu, merah gitu kan. Setiap jalan itu, saudara, saya baru tahu ribuan puluhan ribu pelacur di sana. Dan sekarang ditutup tapi buka lagi. Sama dengan Saritem. Diam-diam buka lagi. So, saya lihatin orang itu. Saudara, mereka nggak pernah malu, malah menawarkan diri. Ayo sini ya, sini. Dipanggili gitu. Terus ada yang ngomong, bokek, nggak apa-apa. Nanti bayarnya nanti. Bisa gitu juga. Atau dikredit juga nggak apa-apa. Ini kayak bank aja gitu kan. Dan waktu saya melihat semua itu dan melihat apa yang ditulis dalam Alkitab, apa arti pelacur? Nggak tahu malu dan menawarkan dosa. Ayo kalau kamu ikut kenikmatnya dan ikut. Nah itu pelacur. Dan pelacur seperti ini Tuhan tidak tahan. Dan gereja Tuhan adalah yang memulai memberikan contoh, mengeksekusi, mengekskomunikasi semua jiwa-jiwa yang pelacur ini. Maka Rasul Paulus mengatakan, Alexander tukang tembaga itu kamu serahkan pada iblis. Nah itu terakhir, diusir dari gereja. Kenapa? Seperti pelacur. Berbuat dosa, nggak mau keluar gereja, mempengaruhi orang gereja, ayo berbuat. Ya, suruh melawan itu. Wah, setelah itu seperti ulat, merusak semuanya. Dan begitu rusak semuanya, orang ini ninggalin gereja. Kemarin saya tanya di satu gereja, kenapa saya melihat ini yang main musik ini seperti ini? Oh Pak, kita udah ditinggal. Terus saya beritahu, kan dari awal udah saya beritahu bahwa dia itu adalah orang yang memanfaatkan orang. Kalau dia nggak berhasil memegang sesuatu, menguasai sesuatu, dia pasti akan tinggalkan. Dan dia tidak ada hati untuk melayani Tuhan. Dia hanya memamerkan diri. Dan terbukti dia akhirnya keluar. Dan waktu dia keluar, gereja lebih baik. Ya karena ulernya nggak ada. Sehingga saya diundang. Kalau ada itu nggak bisa saya diundang. Saudara, ini kerajaan kegelapan. Kenapa? Ya saudara, kita harus tahu Tuhan tidak pernah membiarkan setetes dosa pun ada di dalam hidup kita. Bayangkan saudara, jika kita ada dosa itu, saudara, cepat-cepat kita datang kepada Tuhan. Dan ini kengerian yang luar biasa. Kapak di tangan Tuhan akan menebang pohon yang tidak berbuah.
Mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan.